Selamat sore teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya. Selamat bertemu kembali setelah 1 bulan lebih kita dirumahkan untuk bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Pada sesi ini, saya akan mencoba memandu teman-teman untuk memulai pembelajaran dengan menggunakan salah satu platform yang disediakan oleh Google, yaitu Google Classroom. Nah, di Google Classroom ini nanti kita bisa membentuk kelas maya, kemudian mengundang peserta didik untuk bergabung bersama di dalam kelas maya yang kita bentuk. Lalu di dalam kelas maya itu bisa kita berikan tugas bisa berupa modul atau materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik, maupun tugas-tugas berupa soal-soal, kuis yang akan dikerjakan oleh siswa, sehingga bisa mempermudah peserta didik kita untuk belajar dari rumah, dan juga kita sebagai guru tetap mengontrol aktivitas siswa melalui kelas maya yang kita bentuk. Nah, untuk memulai sesi ini, kita akan mencoba membuat kelas maya dengan Google Classroom. Tetapi yang pasti, sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah memiliki akun Google atau email dari Google, misalnya smansa@gmail.com. Nah, akun Google ini yang akan kita gunakan untuk bisa mengakses Google Classroom. Oke, kita mulai saja. Kita langsung ke Google Classroom. Kita mencoba salah satu kelas maya. Nah, di laptop teman-teman sudah harus terhubung dengan internet. Lalu pastikan pulsa data harus tetap ada sehingga tidak putus di tengah. Nah, yang pertama kita buka browser Google Chrome seperti ini. Kemudian kita di kolom pencarian kita ketikkan Google Classroom. Nah, setelah kita mencari dengan mesin pencari Google ini akan muncul seperti ini. Nah, kita pilih yang paling atas, Classroom Manage Teaching and Learning. Kita pilih yang ini. Nah, setelah kita pilih ini, tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, untuk memulai Classroom untuk mengajar dan belajar, kita pilih Go to Classroom. Nah, kalau kita sudah pilih Go to Classroom tadi, Google akan meminta kita untuk masuk menggunakan akun Google yang kita punya. Nah, di sini kita akan memasukkan alamat email yang kita sudah punya tadi. Yang pertama, kita masukkan email. Setelah masukkan email, Google akan meminta password. Jadi email yang Anda punya, yang teman-teman punya itu, jangan lupa passwordnya. Setelah memasukkan email Google dan kita tekan
tombol next, Google akan meminta password. Nah, masukkan passwordnya di sini, kemudian tekan next lagi. Nah, ketika kita sudah masukkan akun Google, maka Google Classroom akan muncul seperti ini. Nah, ini kelas yang sudah coba saya buat. Kebetulan sudah saya coba buat 2 kelas. Di sini ada kelas saya beri nama Semasa 10 MIPA, kemudian Fisik Study Center untuk kelas 12. Nah, kita mencoba membuat kelas baru. Kita coba membuat kelas baru, di mana kelas ini yang nanti akan kita gunakan untuk memberi tugas dan materi kepada siswa yang kita ajarkan. Kita mencoba untuk menambahkan kelas baru. Kita di layar desktop Anda atau layar laptop teman-teman, di kanan atas, sudut kanan atas itu ada tanda plus, ada tanda tambah di sana. Kita klik tanda tambah, kemudian pilih buat kelas. Nah, pada saat klik buat kelas, Google Classroom akan memberikan notifikasi seperti ini. Kita klik kotak di paling bawah, kotak ini. Saya telah membaca dan memahami dan seterusnya. Kita klik centang, kemudian lanjutkan. Nah, setelah lanjutkan, di sini kita diberikan form untuk diisi. Nama kelas, ini wajib untuk diisi. Nama kelas misalnya kita kasih nama Semansa _ 11 MIPA. Kemudian di bagian ini dalam di sini bagian ini misalnya kita isi dengan kelas 11. Kita isi dengan bagian kelas 11 MIPA. Kemudian mata pelajaran kita isi dengan mata pelajaran yang kita ampuh. Misalnya di sini saya tulis fisika. Ruangnya, di kolom ruang kita bisa isi dengan ruang 11 MIPA. Ini sebetulnya ruangan ini diperuntukkan untuk pemisahan antara kelompok belajar yang satu dengan kelompok belajar yang lain. Nah, setelah ini di ruang ini bisa dikosongkan atau boleh diisi. Kemudian kita setelah ini semua diisi, kita klik tanda buat, tombol buat atau kreatif kalau yang desktop yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, kita sudah punya kelas. Setelah kita buat tadi, ini kita sudah punya kelas. Kelasnya bernama kelas maya bernama kelas Semansa 11 MIPA. Ini subjeknya untuk kelas 11 MIPA saja. Nah, di sini kita lihat di bagian atas. Di bagian atas ini ada menu forum. Forum ini tempat kita memberikan pengumuman apa saja atau pemberitahuan apa saja. Kita bisa komen di sini. Peserta didik juga bisa komen. Misalnya ada pertanyaan dari peserta didik bisa komen di sini. Layaknya kita komen di Facebook. Nah, kita komen di sini. Lalu komen dari siswa, misalnya ada pertanyaan, siswa memberi komentar, ada pertanyaan, kita menjawab dari kolom ini. Kemudian di sebelah menu forum ada menu tugas kelas. Menu tugas kelas.
Nah, di menu tugas kelas, kalau kita klik di menu tugas kelas, akan muncul seperti ini. Nah, di sini muncul tetapkan tugas ke kelas Anda di sini. Kemudian buat tugas dan pertanyaan, gunakan topik untuk mengatur tugas kelas ke dalam modul atau unit. Nah, di sini pada halaman tugas kelas, kita bisa memberi tugas berupa modul, berupa soal-soal, atau berupa project. Kita masukkan di sini. Nah, caranya yang pertama di sini ada tombol buat, atau di laptop yang menggunakan bahasa Inggris, di sini ada tombol create. Di sini kita tekan tombol create atau buat. Nah, di sini muncul kita mau tambahkan tugas atau tugas kuis atau pertanyaan atau materi. Atau bisa juga kita menggunakan kembali postingan atau tugas yang sudah pernah kita berikan. Nah, di sini kita coba yang pertama, kita memberikan materi. Kita klik di materi, kemudian kita beri judul materi. Misalnya untuk kelas fisika kelas 11, misalnya saya memberikan tugas medan magnet. Ini contoh saja. Deskripsi ini bisa diisi, bisa dikosongkan. Kemudian kita tambahkan. Nah, di sini setelah kita beri judul, kemudian deskripsi mungkin mau diisi. Ini opsional, bisa dikosongkan, bisa diisi. Kemudian di bawahnya itu ada tombol tambahkan dan buat. Nah, di sini di tombol tambahkan, ini kita bisa menyisipkan file. Misalnya kita sudah memiliki file modul yang sudah pernah kita buat di Word atau di PDF, maka di tombol tambahkan ini kita bisa sisipkan. Kita klik di tombol tambahkan. Di sini ada Google Drive, ada link. Mungkin kita mau memberikan bahan ajarnya berupa video dari YouTube. Kita kopikan link dari YouTube, kita masukkan, kita sisipkan berupa link YouTube. Atau kita menggunakan, mungkin kita pernah sempat membaca artikel dari media online, kita mau sisipkan sebagai bahan modul pembelajaran, kita sisipkan linknya di sini. Kita pilih link. Nah, kali ini coba saya mencoba untuk menampilkan file Word yang sudah pernah saya buat. Di sini kita tekan tombol file. Di sini. Nah, di sini akan muncul jendela untuk kita menyisipkan atau mengupload file dari perangkat laptop kita. Nah, caranya kita pilih dari perangkat Anda, kita klik di sini, kemudian munculnya seperti ini. Nah, di sini kita tinggal cari. Saya coba carikan RPP kelas 12. Misalnya medan magnet, ini saya sisipkan bahan ajar yang sudah pernah saya buat. Sini saya open. Kemudian setelah ini, setelah ada nama filenya sudah masuk ke sini, saya upload. Kita upload di sini, tekan tombol upload. Proses uploadnya sudah selesai. Di deskripsi bisa kita tambahkan deskripsi, misalnya bacalah
isi modul di bawah ini dan pahami secara baik. Nanti teman-teman bisa mengatur deskripsinya atau pengantar untuk peserta didik bisa membaca bahan ajar. Kemudian kita di sini setelah kita menyisipkan bahan ajar, kita bisa tambahkan lagi. Misalnya kita mau tambahkan lagi link YouTube. Mungkin materi pembelajarannya membutuhkan pendukung video dari YouTube. Kita bisa copy link dari YouTube, kemudian kita tambahkan di sini. Misalnya ini, saya pilih YouTube. Kemudian kita tambahkan link di sini. Nah, ini. Klik di sini ada penelusuran video, ada URL. Kita kopikan URL dari YouTube, kita pasang di sini. Kemudian upload. Nah, di sini saya tidak tambahkan video YouTube, tetapi saya hanya menggunakan bahan ajar ini. Nah, di dalam bahan ajar ini sudah berisi materi pembelajaran tentang satu topik, satu kompetensi dasar tentang medan magnet. Nah, lalu setelah ini, di bagian kanan ini ada pilihan untuk. Nah, kita sudah membuat materi. Materi ini kita peruntukkan untuk kelas berapa? Untuk kelas mana? Di sini kebetulan kelas yang sudah saya buat itu ada 3 kelas. Ada kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12. Kita peruntukkan untuk kelas 11 misalnya. Nah, lalu ini pilihannya untuk semua siswa. Dan topiknya bisa buat topik atau ini biarkan kita kosongkan. Ini setelah kita kosongkan, lalu kalau semua sudah selesai, kita tekan tombol posting. Di bagian sudut kanan atas ini ada tombol posting. Kita tekan posting sambil menunggu proses memposting. Tugasnya sudah masuk di kelas ini. Lalu coba kita masuk kembali ke beranda. Ini sudah ada pemberitahuan ketika siswa masuk dan bergabung di kelas ini, bahwa ada pemberitahuan bahwa guru Anda telah memposting materi baru tentang medan magnet. Nah, nanti siswa tinggal masuk ke sini untuk belajar. Nah, dalam proses belajar ini, siswa ketika dia menemui kesulitan, dia bisa komentar di sini. Nah, guru bisa melihat, pada saat siswa memberi komentar, begitu guru masuk dan melihat kelasnya, sudah ada komentar dari siswa. Mungkin ada pertanyaan, Pak, saya tidak mengerti ini. Tinggal guru membalas komentar. Lalu, tugas lagi, di sini, kita bisa tambahkan tugas lagi. Tadi kita sudah tambahkan materi, sekarang kita tambahkan tugas. Nah, tugas, misalnya tugas pertama medan magnet. Judulnya kita tulis tugas pertama medan magnet. Lalu, di deskripsi, kita tuliskan perintah atau pengantar untuk peserta didik kita. Misalnya, kerjakan soal ini, kemudian dikumpulkan. Nah, setelah deskripsi ini kita bisa tambahkan. Nah, soal-soal atau tugas yang akan kita berikan bisa berupa file. Misalnya, kita sisipkan file soal yang kita sudah buat di file Word. Nah, di sini kita pilih perangkat, pilih dari perangkat. Kemudian, misalnya kita pilih salah satu file. Ini contoh saja. Ini lembar kerja siswa misalnya. Ini saya coba. Ini andaikan ini lembar ini berisi soal-soal yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Kita pilih file ini, kita upload. Kita upload, sudah selesai diupload. Nah, tugas ini
tugas ini kita setel di sini. Kita atur settingannya di sini. Poinnya 100. Nah, lalu tenggat waktu. Tenggat waktu. Di sini kita atur waktu batas kapan batas siswa mengerjakan tugas. Misalnya hari ini tanggal 20, kita atur waktunya 3 hari ke depan. Berarti kalau 3 hari ke depan misalnya kita berikan waktu sampai dengan tanggal 23 misalnya. Nah, di sini sampai dengan tanggal 23 jam 23.59 atau jam berapa kita bisa ganti waktunya di sini. Di sini saya menggunakan jam 23.59 pada tanggal 23. Ini batas terakhir tugas ini dikerjakan untuk dikumpulkan. Nah, kalau sampai dengan batas waktu ini dan siswanya belum mengerjakan soal, berarti siswa tugasnya tidak bisa dikerjakan lagi. Nah, di sini setelan ini yang perlu nanti mungkin diingat, ini bisa juga digunakan sebagai untuk misalnya mungkin untuk ujian, ulangan harian, atau tugas-tugas apa. Lalu setelah ini selesai disetel, di setting, ini kemudian kita tekan tombol tugaskan. Oke. Nah, sekarang sudah ada tugas, kemudian ada materi. Ada materi, ada tugas. Lalu kita lihat kembali di forum, di beranda. Setelah begitu siswa login masuk ke kelas, dia akan sudah akan bisa melihat bahwa ini sudah ada postingan baru, yaitu tugas baru dan materi baru yang harus dipelajari. Nah, kemudian yang berikut, tugas. Masih di tugas. Tadi kita sudah membuat tugas, memberikan materi, kemudian tugas. Kita coba buat lagi satu tugas kuis. Nah, tugas kuis ini caranya seperti ini. Misalnya judulnya kita kasih kuis pertama, medan magnet. Kemudian kita di opsional petunjuknya kita isikan deskripsi atau petunjuk sederhana bahwa jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, pada saat ini untuk membuat kuis, kita menggunakan formulir yang sudah disediakan oleh Google. Di sini ada tombol, ada pilihan blank quiz, ada tambahkan, ada buat, di bawahnya itu yang paling bawah ada blank quiz. Kita klik blank quiz. Di sini Google akan menyediakan form khusus untuk quiz. Nah, blank quiz kita bisa isi dengan judul medan magnet, karena topik kita adalah medan magnet. Deskripsinya misalkan kuis pertama medan magnet. Nah, di sini sudah ada form untuk kita memberikan pertanyaan. Misalnya yang pertama, apa itu medan magnet? Misalnya kita memberikan soal, apa yang dimaksud dengan medan magnet? Nah, opsi jawaban pertama di sini kita isi. Misalnya di sini apa itu medan magnet? Kita isi pilihan pertama, medan magnet adalah misalnya benda yang tarik menarik. Kemudian yang kedua, kita tambahkan lainnya, tambahkan opsi di sini. Nah, untuk menambahkan opsi di sini ada tombol tambahkan opsi. Kita tambahkan opsi.
daerah di mana benda masih merasakan gaya magnetik, itu medan magnet misalnya. Lalu yang kedua, yang berikut misalnya kita tambahkan opsi yang ketiga, dua benda yang saling tolak menolak misalnya. Nah, dan seterusnya. Nah, misalnya sampai dengan opsi keempat kita tambahkan dua benda yang saling tarik menarik. Oke, misalnya. Ini contoh saja. Kemudian yang berikut, misalnya. Ini contoh saja, nanti teman-teman membuat soal yang sebenarnya. Opsi kelima, misalnya kita tulis ini isinya benda yang tolak menolak. Oke, nah ini sudah. Kita setelah soal ini dibuat, apabila soal yang kita buat ini opsinya menggunakan gambar, maka pada saat kita mengarahkan kursor pada pilihan ini, pada pilihan akan muncul tombol tambahkan gambar. Nah, jika ingin menambahkan gambar, klik saja di tombol tambahkan gambar dan seterusnya. Nah, dari soal ini kita langsung memberikan kunci jawaban. Kunci jawabannya adalah kita klik di sini di kunci jawaban tadi, kemudian kita memberi jawaban yang benar sebenarnya. Ini. Kemudian klik tombol selesai. Maka dengan otomatis ketika siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sudah di scoring dan atau sudah diperiksa, sehingga nanti tinggal kita mendapatkan hasilnya saja. Kita langsung mendapatkan hasilnya. Kemudian untuk menambahkan soal, ini baru satu soal. Ketika kita mau menambahkan soal lain lagi, kita tambahkan di sini. Di tombol bagian kanan, ini ada tombol tambah di bagian atas, bulat, tambah di tengah. Kita klik tombol tambah. Klik tombol tambah, kita tambahkan pertanyaan berikut. Dan seterusnya. Caranya yang sama, dan seterusnya. Kita tambahkan soal di sini. Kemudian kita isi dengan pertanyaan yang kedua dan seterusnya dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, ketika siswa mengerjakan soal-soal ini, kita akan bisa melihat hasilnya. Hasilnya ada, kita lihat di bagian atas ada tombol, ada pertanyaan, ada menu pertanyaan, kemudian ada menu respon. Nah, menu respon ini yang akan kita bisa gunakan untuk melihat tanggapan siswa. Siswa menjawab apa, benar atau salah, skornya berapa, itu semuanya nanti terekam di sini. Nah, dari hasil rekapan ini, kita bisa mengunduh hasilnya dalam bentuk Excel. Kita tekan tombol ini. Ini, tombol ini untuk mengunduh hasil kuis dalam bentuk Excel. Nah, kita kembali ke pertanyaannya. Nah, setelah buat pertanyaan, tidak ada settingan apa-apa di sini. Intinya yang pertama, kita buat pertanyaan. Setelah itu, kita menambahkan, jangan lupa menambahkan kunci jawaban. Kunci jawabannya di sini. Jika dalam soal ini, teman-teman ingin menambahkan gambar dalam soal, pertanyaan, soal dalam bentuk gambar atau soal mengandung gambar, maka di bagian kita arahkan kursor ke pertanyaan, maka akan muncul tombol gambar di sini. Ketika akan menyisipkan gambar pada opsi jawaban, maka arahkan kursor ke opsi jawaban, kemudian ada tombol untuk menambahkan gambar di bagian kanan. Itu di semua opsi ada. Nah, kemudian selain membuat pertanyaan dan menyisipkan gambar ini, pertanyaan-pertanyaan ini bisa dibuat dalam berbagai bentuk soal.
Misalnya di sini ada pilihan ganda, ada bisa buat jawaban singkat, bisa dalam ini paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, skala Likert, ini macam-macam. Jadi kita bisa memilih. Ini pilihan ganda, misalnya soal nomor 1 tadi pilihan ganda, soal nomor 2 kita mungkin isi dengan drop down. Nah, drop down di sini, ini kita tulis pertanyaannya. Kemudian pernyataan pertama, pernyataan kedua, dan seterusnya yang akan dipilih oleh siswa. Kemudian kunci jawabannya kita isi di sini. Kita isi melalui link ini. Nah, itu satu contoh untuk membuat soal, kuis. Setelah soal kuis ini dibuat, kita tekan tombol kirim di sini. Tombol kirim. Di sini kita selesai. Oke. Nah, setelah selesai khusus untuk soal kuis dengan mengenakan kuis di sini, setelah selesai itu otomatis langsung sudah langsung masuk di kelas maya kita. Kita kembali ke tadi kelas ini, kelas yang tadi, kelas kuis, yang tadi di bagian kuis. Kemudian kita tekan tombol tugaskan. Karena dari blank quiz tadi, dari form soal tadi itu otomatis sudah tersimpan ke tugas kelas. Nah, setelah ditugaskan sudah tersimpan di sini. Nah, untuk kelas ini sudah ada 3 tugas, sudah ada 3 kiriman. Yang pertama materi, yang kedua tugas dalam bentuk soal-soal yang nanti dikerjakan oleh peserta didik di kertas. Kemudian ada kuis. Nah, tugas-tugas yang tadi, tugas yang berupa soal-soal, itu akan dikerjakan di kertas. Kemudian mungkin nanti dikumpul atau dengan metode lain untuk pengiriman. Sedangkan untuk kuis, itu dengan sendirinya hasil kerja atau jawaban siswa itu langsung terkirim ke form Google Form tadi. Ya, kita melihat tanggapan siswa atau jawaban siswa melalui tombol respon di sini. Nah, kita kembali ke kuis tadi, kelas. Ini kita sudah punya banyak kelas, banyak tugas, sudah 3 tugas. Ketika kalau mau ingin tambahkan lagi, kita bisa buat tambah lagi. Mungkin tugas berikut lagi untuk materi topik berikut. Kita tambahkan topik, misalnya topik ini tadi medan magnet. Di sini saya tambahkan. Nah, medan magnet ini tadi saya tambahkan di topik medan magnet. Nah, ini. Oke, saya tambahkan semua di sini untuk topik medan magnet. Nah, mungkin kita mau tambahkan topik lagi, misalnya topik yang berikutnya mengenai listrik statis, tambahkan. Nah, di topik listrik statik ini kita bisa tambahkan materi seperti tadi, judul listrik statis, kemudian kita tambahkan file. Kita tambahkan file listrik statisnya. Kita coba. Nah, ini bahan ajar. Kita tambahkan. Sambil menunggu di-upload. Jangan lupa siapkan kopi, cemilan favorit untuk mengupload materi pembelajaran, soal-soal, dan buat kuis. Nah, sekarang bahan ajarnya sudah di-upload, sudah terupload
kita klik posting. Nah, pada saat klik posting, tugas dengan sendirinya akan dikirim. Nah, nanti awalnya seperti ini. Nah, supaya rapi, kita tarik listrik statik tadi, tugas tadi, materinya itu kita tarik, klik tahan, kemudian tarik ke bawah, arahkan ke topik tadi, listrik statik, kita lepas di sini. Nah, setelah lepas, dia nanti sudah tersusun rapi seperti ini. Jadi tugas-tugas ini, tadi yang untuk topik medan magnet itu terdiri dari materi medan magnet, kemudian ada kuis, kemudian ada tugas. Nah, setelah itu listrik statik juga seperti itu. Kita buat yang sama. Lalu, kalau ini sudah terupload seperti ini, maka langkah berikutnya adalah kita kembali ke forum. Ini kita lihat sudah ada 4 tugas. Di sini nanti sudah ada pemberitahuan kepada siswa. Nanti siswa juga sudah bisa melihat di sini. Lalu kita lihat di menu anggota. Klik di menu anggota. Di sini ada guru, ada siswa. Nah, di sini belum ada siswa yang bergabung. Karena kita belum mengirimkan undangan atau memberikan kode akses kelas kepada siswa untuk bergabung masuk ke kelas ini. Nah, caranya untuk mengundang siswa masuk ke kelas, kita berikan kode kelas ini. Untuk siswa, atau kode kelasnya bisa dilihat di sini. Nah, ini. Nah, teman-teman buka dashboard kelas, kemudian klik di forum, kemudian di sini kode kelas. Ini ada kode kelasnya di sini. Tapi hurufnya tulisannya kecil. Nah, supaya memperbesar tulisannya, klik di kotak ini, di kotak kecil ini, kita klik di situ akan memperbesar tulisannya. Nah, ini adalah kode kelas yang harus digunakan oleh peserta didik untuk bergabung ke kelas yang kita sudah buat tadi. Nah, kelas ini kita bisa kopikan atau fotokan, kemudian kirim melalui grup WA yang teman-teman sudah punya. Kita kirimkan kode kelas ini kepada peserta didik untuk bergabung ke kelasnya. Kelas yang kita sudah siapkan. Nah, ini dia. Ini kode kelas yang kita akan kirimkan kepada peserta didik untuk masuk atau bergabung ke kelas kita. Kemudian, nanti setelah siswa masuk dan mengerjakan tugas-tugas ini, kita bisa memantau nilainya di sini. Di sini kebetulan belum ada siswa di kelas, sehingga nilai kuis tadi itu akan muncul di sini rekapannya. Di sini akan muncul. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan tutorial singkat atau panduan singkat untuk teman-teman bisa memulai dengan Google Classroom untuk belajar bersama dengan anak-anak kita di rumah. Nah, yang paling penting lagi, yang terpenting adalah membutuhkan kesabaran teman-teman, keuletan teman-teman, kreativitas teman-teman, kesabarannya untuk bekerja dari rumah. Nah, di sini misalnya teman-teman punya, nanti ada pertanyaan. Misalnya saya mengajar di beberapa kelas. Ada tingkatan, kelas 10 MIPA. Lalu ada kelas 11, ada kelas 12. Kelas MIPA-nya, 10 MIPA-nya ada beberapa kelas. Ya, kalau seperti ini, untuk Google Classroom tidak ada batasan jumlah siswa. Sehingga di sini kalau misalnya kita mengajar di kelas 10 MIPA 1 sampai dengan MIPA 5, semuanya itu kita undang dalam satu kelas, jadi tidak masalah. Hanya mungkin kalau beda kelas 10, 11, 12, itu harus membutuhkan kelas berbeda atau beda program. Mungkin kelas 10 MIPA, kelas 10 IPS atau kelas 10 IPB, ya itu kita membutuhkan
untuk membuat kelas baru. Misalnya kelas 10 MIPA, kelas 10 IPS, kelas 10 bahasa, atau kelas 11 IPA, 11 IPS, atau kelas 11 bahasa. Nah, dengan tutorial sederhana ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman bisa menggunakan Google Classroom untuk mempermudah belajar dari rumah dan bekerja dari rumah, sehingga penilaian tetap berjalan sesuai dengan tuntutan kurikulum, mengingat masa bekerja dan belajar dari rumah kita diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Mei, sehingga kemungkinan besar nilai rapor akan diinput dari rumah seperti kelas 12 kemarin. Sehingga diharapkan teman-teman tetap standby, tetap fokus, stay at home, kemudian tetap work from home, sehingga tugas kita sebagai guru untuk melayani peserta didik tetap berjalan seperti biasa, sebagaimana mestinya, walaupun kita tetap di rumah. Sekian tutorial singkat dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan kalau misalnya ada pertanyaan, langsung saja komen di kolom komentar video ini. Akan saya jawab melalui komentar video ini, atau langsung japri WhatsApp ke nomor WhatsApp saya. Saya tunggu teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan membantu teman-teman untuk tetap menjalankan tugas dan bekerja dari rumah. Ingat, tetap di rumah dan jaga kesehatan sehingga kita tetap sehat, dan kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat sore.